mengangkat Daud menjadi raja mereka. Siapa sih Daud? Gembala domba. Daud ini anak muda yang bahkan kurang diperhitungkan di keluarganya. Tapi kalau Tuhan yang mempromosi, siapa yang diangkat sama Tuhan, manusia tidak bisa protes. Itu loh indahnya promosi ilahi ya. Daud itu disebut sebagai the man after God's own heart. Orang yang dear, orang yang berkenan di hati Tuhan. Pasti ada satu kualitas hati di dalam diri Daud ini yang Tuhan itu tertarik, yang Tuhan tuh seneng, dan Tuhan jarang temui di antara orang-orang yang lain. Mari kita jadi orang Kristen yang langka yuk di akhir zaman ini. Jadi orang Kristen yang berbeda yuk di akhir zaman ini, yang gak mengejar apa yang populer, gak sibuk membangun performa, tapi meneladani Daud ya. Karena itu kalau kita mau kejar perkenanan Tuhan, poin sederhana yang pertama adalah ini: perhatikan apa yang tidak kelihatan. Perhatikan apa yang tidak kelihatan. Saya mau bagikan sebuah kegelisahan yang tidak semua orang percaya punya. Kenapa orang lebih gelisah? Kenapa orang lebih gelisah kalau dia belum persiapan presentasi, belum belajar, belum selesai kerjakan ini dan itu, lebih gelisah. Tapi kenapa tidak pernah gelisah kalau tidak membangun hubungan dengan Tuhan? Kenapa tidak gelisah kalau sudah lama tidak berdoa? Kenapa tidak gelisah kalau sudah lama tidak bersekutu dengan firman? Kenapa untuk perkara-perkara rohani yang berhubungan dengan Tuhan yang tidak kelihatan itu kita tidak punya kegelisahan? Ketika hati Anda jauh daripada Tuhan, ketika Anda tidak memperhatikan apa yang tidak kelihatan itu, maka perkenanan Tuhan belum tentu ada atas setiap kita. Daud membangun hubungan pribadi dengan Tuhan bukan ketika hanya ada masalah, tapi itu menjadi sesuatu yang begitu natural. Dari mana kita tahu? Lihat aja kitab Mazmur. Itu kitab yang isinya semua isi hati perjalanan seorang manusia. Mau di masa sakit, mau di masa sehat, mau di dalam tekanan musuh, maupun lagi dipuji-puji orang, maupun lagi di bawah, maupun di atas, dalam keadaan senang, dalam keadaan marah, dalam keadaan kecewa, dalam keadaan bahagia, dalam semua keadaan Tuhan dilibatkan. Karena hubungan pribadi itu adalah our devotion kepada Tuhan. Itu pengabdian kita, itu dedikasi kita kepada Tuhan. Perhatikan apa yang tidak kelihatan. Pertama namanya hubungan pribadi dengan Tuhan. Yang kedua namanya karakter kita. Ayo kita tabung karakter yang benar, karakter yang kuat, karakter yang mulia di dalam Kristus, supaya apapun yang orang lakukan kepada kita itu tidak mengubah karakter kita jadi lebih buruk. Karena saya setuju dengan kalimat ini, tekanan itu bukan mengubah kita, tapi tekanan itu sebenarnya hanya memunculkan apa yang sudah ada di dalam hati kita.